Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja kan? Yap, itulah yang kita harapkan dalam kondisi saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Suwartino, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saham. Sebelumnya, ada yang tahu saham itu apa? Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang tidak tahu tentang saham. Nah, mari kita bahas pada video kali ini. Saham. Kata ini tentu saja tidak asing bagi kita sebagai masyarakat awam maupun sebagai pelaku bisnis atau investasi. Saham sangat erat kaitannya dengan keberadaan suatu perusahaan. Bahkan secara harfiah, saham dapat diartikan sebagai kekayaan atau nilai perusahaan. Seperti yang kita ketahui bersama, maraknya sistem jual beli saham saat ini menjadi bagian dari gaya hidup. Gaya hidup apa? Tentu saja gaya hidup modern dan juga pilihan investasi yang dianggap sebagai bisnis menguntungkan secara praktis. Apakah teman-teman di sini tertarik untuk berinvestasi saham? Ya, saham saat ini memang banyak diminati dan sedang populer digeluti oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak di kalangan muda. Dari berbagai jenis investasi, baru-baru ini saham memang sedang diincar banyak investor karena memang menawarkan banyak keuntungan. Jadi, tidak salahnya jika teman-teman semua mengenal saham agar bisa mencoba berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan pengertian saham ya. Saham. Saham adalah dokumen berharga yang menjadi penunjuk kepemilikan bagian dari suatu perusahaan. Keberadaan saham merupakan investasi menjanjikan dalam perusahaan yang dapat diperjualbelikan dengan berbagai pertimbangan finansial suatu perusahaan. Pertimbangan tersebut yang dapat menjadi penentu harga suatu saham di pasaran. Jika didefinisikan secara harfiah, saham merupakan nilai dalam suatu pembukuan sebagai instrumen finansial yang menunjukkan suatu kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Begitu. Maka, ketika seseorang membeli saham dalam perusahaan, tentu ia akan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Saham memiliki persentase bagian tertentu. Maka, ketika terjadi proses jual beli, biasanya berupa bagian-bagian kecil dari suatu kesatuan perusahaan. Tetapi, yang penting diperhatikan adalah besaran presentasinya, sehingga dapat diketahui berapa banyak kepemilikan tersebut. Oke, di sini terdapat definisi lain dari saham yang disampaikan oleh beberapa tokoh yang dapat menambah wawasan kita sehingga memahami secara utuh mengenai keberadaan saham dalam suatu perusahaan dan juga nilai yang dimiliki. Oke, menurut tokoh pertama itu ada Sawiji Widiatmodjo. Menurut Sawiji Widiatmodjo, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan suatu perusahaan perseroan terbatas yang sering disebut dengan emiten. Yang kedua ini ada Novi Iman. Novi Iman mengartikan saham sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi dan juga risiko yang tinggi. Nah, gimana menurut teman-teman nih setelah mendengar pengertian saham menurut Novi Iman? Setelah mendengar ada kata-kata resiko yang tinggi. Daripada bingung,
Mari kita lanjut ke pembahasan pengertian dari tokoh selanjutnya ya. Di sini ada dari Sri Harmoningsih. Saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya menurut Irham Fahmi. Menurut Irham Fahmi, saham adalah bentuk kertas yang menjadi tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum di dalamnya nilai nominal yang jelas, nama perusahaan, dan hak kewajiban yang jelas pada setiap pemegang sahamnya. Menurut Martelina dan Maya Malinda, saham adalah salah satu bentuk instrumen dari pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham bisa menjadi pilihan perusahaan untuk memutuskan pendanaan perusahaan apa yang digunakan. Kemudian, saham menjadi instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena dapat memberikan tingkat keuntungan yang baik. Kemudian menurut tokoh Taufik Hidayat, pengertian saham adalah sebuah tanda penyertaan, andil, atau kepemilikan seseorang atau lembaga tertentu atas suatu perusahaan. Pemilik saham kemudian disebut sebagai pemegang saham dan pemilikan saham akan berakhir jika investor tersebut menjual sahamnya kepada investor lain. Selanjutnya ini ada menurut Istijanto Oy. Menurut Istijanto Oy, saham adalah bentuk surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan tertentu. Saham akhirnya membuat investor harus membelinya agar dapat memiliki perusahaan tersebut. Dan di sini menurut tokoh yang terakhir itu ada menurut M. Paulus Situmorang. Menurut M. Paulus Situmorang berpendapat bahwa saham adalah bentuk tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan terbatas dengan beberapa manfaat yang bisa diperoleh, seperti dividen yang menjadi bagian dari keuntungan perusahaan akan dibagikan pula pada pemilik saham, dan capital gain yang dapat menjadi keuntungan dari selisih jual beli saham tersebut. Menurut Situmorang, manfaat finansial dari saham adalah konsekuensi atas kepemilikan saham berupa kekuasaan, kebanggaan, dan khususnya hak suara dalam menentukan jalannya sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Sabto Raharjo, mendefinisikan saham sebagai surat berharga yang membuktikan kepemilikan atau penyertaan seorang individu atau instansi dalam suatu perusahaan. Wujud dari suatu saham berupa berkas berharga, baik berupa selembar kertas kepemilikan maupun dokumen finansial lainnya. Namun, ini hanya dapat dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Misalnya, saham perusahaan A tentu saja hanya dikeluarkan oleh perusahaan A kepada investor atau pemilik rekanannya. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke dalam ciri-ciri investasi saham. Di sini ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu saham yang anomali dengan indeks. Teman-teman bisa memperhatikan saham yang bagus terlihat dari anomali yang indeks sedang turun harganya. Mengapa demikian? Karena saat indeks merah, maka saham-saham tersebut hanya turun 1 atau 2 tick point saja, atau bahkan stagnan di tempat dan bisa naik melawan arah indeks. Ciri-ciri saham ini bisa teman-teman pilih untuk dibeli dengan catatan saham tersebut merupakan saham yang liquid. Ciri yang kedua, ini ada saham yang posisi open lebih rendah dari posisi close. Ciri-ciri saham yang baik berikutnya adalah saham yang tercatat kenaikannya.
harganya pada transaksi hari ini sehingga bisa dianalisa untuk hari berikutnya. Biasanya, jenis saham ini akan naik di atas 5%, tetapi masih di bawah 105. Jika naik terlalu tinggi pun itu justru adalah kendala yang wajar. Bahkan, hal dapat menjadi berpotensi mengalami kerugian. Seperti itu ya. Kemudian ciri yang ketiga itu ada saham yang jatuh tajam. Maksudnya di sini, saham yang harganya jatuh tajam biasanya menjadi saham favorit banyak orang karena saham ini akan jatuh harganya tanpa ada isu atau berita apapun. Kemudian, tiba-tiba akan muncul transaksi yang volumenya besar tetapi tidak menaikkan harganya secara signifikan. Saham ini dianggap memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan keuntungan yang lebih dari 100%. Ini perlu dicatat ya, keuntungan lebih dari 100%. Oke, teman-teman. Selanjutnya, ada ciri dari nilai nominal atau nilai pari. Untuk mulai berinvestasi saham, teman-teman bisa melihat karakteristik nilai nominal saham tersebut. Nilai nominal saham adalah bentuk nilai yang tertera dalam saham yang didapat dari hasil pembagian total modal perusahaan pada jumlah saham yang beredar. Nilai nominal inilah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan akuntansi dan hukum, serta menentukan besarnya modal yang akan disetor dalam neraca. Kemudian di sini ada ciri yang kelima, yaitu nilai wajar saham. Selanjutnya teman-teman bisa memperhatikan karakteristik nilai wajar saham dengan cara menganalisisnya di pasar modal. Jadi, nilai wajar saham adalah sebuah nilai yang dimiliki para investor atau analisis para modal terhadap saham yang sedang diperdagangkan di bursa efek. Hal tersebut kemudian berpedoman pada masing-masing industri dapat dari setiap perusahaan tersebut. Dalam perhitungannya, dapat menggunakan beberapa metode pada harga saham yang berlaku secara umum, seperti metode perhitungan PER, tingkat pertumbuhan laba perusahaan, price to book value atau PBV, dan sebagainya. Kemudian ini ada ciri yang terakhir, yaitu ciri yang keenam atau nilai pasar. Ciri-ciri saham yang terakhir dapat dilihat dari klasifikasi nilai pasarnya. Nilai pasar pada saham adalah suatu nilai saham yang diperdagangkan di bursa efek. Jika suatu saham memiliki banyak investor, maka harga pasar saham tersebut akan tinggi, atau sebaliknya. Naik turunnya harga pasar saham ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau seberapa besar pembelian dan penjualan dari saham tersebut di pasar modal. Selanjutnya, ini setelah kita mempelajari dari segi pengertian dan ciri-cirinya, saham juga memiliki beberapa klasifikasi dan jenis yang menunjukkan kewenangan dan juga nilainya. Berikut adalah klasifikasi serta jenis saham yang harus kita ketahui ya teman-teman. Kemudian ini jenis-jenis, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari saham. Terdapat dua klasifikasi untuk membuat jenis saham menjadi lebih spesifik. Dibedakan berdasarkan pada hak klaim terhadap kepemilikan dan segi kinerja perdagangan. Dan kedua klasifikasi ini direncanakan ke dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama, ini ada jenis saham berdasarkan hak klaim, terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham preference. Yang pertama itu ada preference stock. Saham jenis preference memiliki prioritas yang dalam hak klaim atas sahamnya. Saham preference adalah saham yang akan memberikan keuntungan tetap untuk pemegang sahamnya selama masa berlaku saham tersebut. Ini juga dapat disamakan dengan obligasi.
Sehingga ketika nilai saham mengalami penurunan, ia memiliki prioritas untuk memperoleh aset penjualan jika dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Ciri-ciri saham preferen ini, yang pertama itu terdapat tingkatan karakteristik berbeda yang dapat diterbitkan. Kemudian, terdapat tagihan terhadap aktiva dan memiliki prioritas tinggi dalam pembagian dividen atau laba. Selanjutnya, saham ini dapat ditukar dengan saham biasa melalui kesepakatan perusahaan dengan pemegang saham. Kemudian ini jenis saham yang kedua, yaitu ada saham biasa. Saham biasa diklaim berdasarkan adanya profit dan loss. Pemegang saham yang satu ini biasanya menjadi prioritas terakhir pembagian dividen dalam penjualan perusahaan. Hal penting yang harus diketahui bahwa pemegang saham biasa memiliki kewajiban terbatas yang hanya akan menanggung sesuai jumlah investasinya. Ciri-ciri saham biasa, yang pertama, pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam pemilihan komisaris perusahaan. Yang kedua, mendapat prioritas penawaran saat penerbitan saham baru. Dan yang terakhir, kewajiban terbatas, hanya menanggung sesuai saham yang dimilikinya. Kemudian ini jenis saham stok berdasarkan kinerja perdagangannya. Ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada blue chip stock, atau merupakan saham dari perusahaan dengan reputasi yang tinggi atau memiliki kredibilitas di pasaran, memiliki penghasilan yang stabil, dan tentunya membayarkan dividen secara rutin. Yang kedua, ada income stock. Saham dengan kemampuan yang membayar dividen di atas rata-rata. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penghasilan akan terus meningkat. Pada umumnya, saham jenis ini dapat memastikan penghasilan yang lebih besar. Yang ketiga, ada growth stock. Ini merupakan jenis saham yang memiliki kedua kriteria untuk tumbuh menjadi market leader dengan reputasi tinggi atau sering disebut sebagai well known atau juga lesser known, yaitu meskipun bukan market leader tetapi dapat terlihat cara bertumbuhnya saham tersebut. Yang keempat ya teman-teman, ini spekulatif stock. Saham yang berdasar pada perhitungan atau perkiraan tertentu yang pada saat sekarang belum memiliki nilai tinggi tetapi berpotensi mengalami perubahan nilai yang signifikan di masa mendatang. Dan yang kelima, ini ada counter cyclical stock. Merupakan pilihan saham terbaik karena tidak akan terpengaruh terhadap kondisi perekonomian di sekitarnya. Bahkan, tetap mampu membayarkan dividen dengan nilai tinggi dalam masa resesi. Nah, teman-teman tahu tidak resesi itu apa? Di sini, saya akan menjelaskan juga resesi itu apa ya. Jadi, resesi adalah kemerosotan dalam kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Nah, itu adalah tadi pengertian dari resesi ya. Selanjutnya saya akan membahas ini tentang jenis-jenis harga saham. Nah, harga saham yang diterbitkan setiap perusahaan tentu berbeda-beda ya. Secara umum, harga saham terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu ada harga nominal. Harga nominal adalah harga yang tercantum secara jelas pada lembar saham yang dikeluarkan suatu perusahaan. Besaran harga tersebut harus dibayarkan oleh investor di awal sebagai modal. Kemudian ada harga perdana. Harga perdana adalah harga yang berlaku saat adanya penawaran umum. Walau setiap lembar tercantum harganya ya, setiap lembar saham maksudnya ya,
tercantum harga nominal yang telah ditetapkan, namun prakteknya belum tentu sama besarnya atau biasanya terjadi tawar-menawar dalam harga perdana ini ya. Kemudian selain itu, perusahaan juga bisa mengeluarkan harga lebih rendah atau sebaliknya. Apabila harga saham lebih besar dibandingkan harga nominal, maka selisih harga tersebut dinamakan agio. Kemudian harga berikutnya itu ada harga pembukaan atau opening price, yaitu harga pembukaan adalah harga saham yang berlaku ketika pasar saham mulai dibuka. Kemudian ada harga pasar atau market price. Harga pasar adalah harga saham yang tercantum pada bursa efek saham pada masa itu. Biasanya, harga pada bursa tergantung pada permintaan dan penawaran saat diperdagangkan. Saham dengan harga pasar selalu memiliki nilai yang berubah-ubah. Selanjutnya, ada harga penutupan atau closing price. Harga penutupan atau closing price adalah harga terakhir dari penawaran yang ada di bursa efek. Misalnya, bursa efek dibuka pada pagi hari dan akan ditutup pada sore hari pukul misalnya itu pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Maka harga yang tertera saat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah harga penutupan. Begitu teman-teman ya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dan keuntungan dari saham. Nah, pasti teman-teman juga ingin tahu ya, keuntungan yang didapat dari saham itu apa saja ya. Baik, setelah mengetahui jenisnya, maka manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham juga menjadi hal yang cukup penting untuk diketahui oleh para calon pembeli saham ya. Nah, manfaat dari keberadaan atau kepemilikan saham adalah sebagai instrumen investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Investasi saham jangka pendek adalah proses jual beli saham berdasarkan pada profit dan loss yang terjadi pada saham. Sedangkan untuk investasi jangka panjang lebih pada memaksimalkan pembayaran dividen atau penghasilan berkala yang diperoleh dari kepemilikan suatu saham dalam perusahaan. Begitu ya teman-teman. Selain manfaat, terdapat dua jenis keuntungan yang dapat diperoleh oleh para investor dari saham. Nah, itu yang pertama itu jenis keuntungannya itu ada capital gain. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh berupa selisih harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga beli suatu saham. Yang kedua itu ada dividen. Dividen itu merupakan keuntungan dari hasil kinerja suatu saham emiten atau perusahaan akan lebih menguntungkan jika nilai dividen ini bersifat konsisten. Jadi bersifat tetap begitu ya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai keuntungannya. Sekarang kita masuk ke dalam resikonya. Jadi setiap pembeli saham itu pasti tidak luput atau tidak dibayangi oleh resiko yang akan muncul ya. Jadi dalam bisnis tentu tidak hanya terdapat keuntungan, tetapi juga ada kerugian. Ada banyak resiko atau ancaman kerugian dalam investasi berbentuk saham. Nah, ini untuk resiko-resikonya itu ada beberapa bentuk, saya bacakan ya. Yang pertama ada likuidasi. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka semua pemilik saham harus membayar kewajibannya. Akan sangat rugi ketika pembayaran kewajiban tersebut membuat saham sama sekali tidak tersisa. Maka, investor tidak mendapatkan apapun. Yang kedua, tidak adanya pembagian dividen. Ini terjadi ketika perusahaan menahan semua laba untuk proses ekspansi atau pengembangan sehingga tidak ada proses pembagian dividen.
Yang ketiga, saham delisting atau bursa, atau dari bursa maksudnya ya. Jika saham delisting atau dihapus dari bursa, maka tidak akan ada proses jual beli. Dengan begitu, saham tersebut secara langsung kehilangan nilainya. Yang keempat, ini ada investor kehabisan modal, kerugiannya itu ya, atau resikonya. Di sini maksud dari investor kehabisan modal adalah jelas akan rugi ketika harga beli jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga jualnya atau capital loss, sehingga investor membuat modalnya sia-sia. Setelah tadi saya dengar pembahasan tadi ya teman-teman terkait dengan kerugiannya, pasti di sini teman-teman bertanya ya, bagaimana sih tips atau cara melakukan investasi saham itu? Nah, di sini saya akan memberikan tips cara melakukan investasi saham. Jika teman-teman merasa sudah mengenal saham dengan baik, maka waktunya untuk mulai berinvestasi. Ada beberapa tips nih yang bisa teman-teman terapkan saat memulai berinvestasi saham. Berikut ini tips cara atau melakukan investasi saham agar teman-teman bisa memperoleh keuntungan dan meminimalisir resikonya. Tips yang pertama itu intip reksadana saham. Maksudnya, jika teman masih pemula belajar saham, maka cara paling mudah adalah mengintip saham milik manajer investasi yang mengelola reksadana saham tersebut. Di sana, teman dapat menemukan top 10 atau top 10 saham di laporan bulanan reksadana saham. Nah, teman bisa mulai berinvestasi menggunakan saham-saham di reksadana tersebut. Tips yang kedua yaitu saham blue chip. Yaitu sebagai pemula, teman-teman bisa fokus dengan saham-saham blue chip dari perusahaan dengan kualitas terbaik yang dijual di bursa. Jenis saham ini dianggap paling aman untuk menghindari resiko dan jenis menjanjikan stabilitas keuntungannya. Selain satu contoh, salah satu contohnya yaitu saham blue chip yang ada di Bursa Efek adalah Bank BCA, Unilever Indonesia, dan Bank BRI. Kemudian tips yang ketiga yaitu diversifikasi. Untuk meminimalisir resiko pada investasi saham, teman-teman bisa melakukan diversifikasi investasi. Jadi, jangan tempatkan semua uang yang teman-teman miliki menjadi saham ya. Itu risikonya cukup tinggi ya. Jadi, diversifikasi ini bisa menyelamatkan teman-teman jika terjadi krisis di pasar saham karena teman-teman masih memiliki simpanan di instrumen lain. Tips yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah pilih yang jangka panjang. Maksudnya di sini teman-teman jangan tergoda dengan investasi yang mudah untuk memperoleh keuntungan yang cepat dan menghasilkan return yang tinggi. Jika teman-teman ingin berinvestasi dengan saham, maka pilihlah yang jangka panjang karena suatu perusahaan yang kita miliki sahamnya perlu bertumbuh dan berkembang dalam jangka waktu tertentu sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Tips yang berikutnya yang akan saya berikan adalah jika menemukan trading online, berhati-hatilah. Jadi waspada ya, jangan asal langsung memberikan atau membeli sahamnya, oke? Di sini maksudnya itu jangan terkecoh dengan iming-iming untung cepat, besar dalam waktu singkat lewat trading saham. Trading saham adalah upaya jual beli saham dalam rentang waktu yang sangat pendek, misalnya dalam jangka waktu mingguan, bahkan harian saja itu sudah diiming-imingkan dengan keuntungan yang besar. Itu sangat menjadi tanda tanya ya. Dan untuk tips yang selanjutnya ini ada beli saat harga saham sedang turun. Kesempatan emas, jika harga saham sedang turun, maka saatnya teman-teman bisa membeli saham tersebut. Namun, ada yang perlu diperhatikan ini ya saat membeli saham yang harganya turun, yakni pastikan perusahaan tersebut memiliki kinerja dan keuangan yang baik.
Tips berikutnya yaitu enjoy saat bermain saham. Jadi dibawa santai aja ya teman-teman ya, jangan tergesa-gesa begitu ya. Maksud di sini yaitu lakukan secara enjoy atau nyaman saja ketika bermain saham. Jangan stres dan jangan terburu-buru terus mengecek saham, harga saham dan khawatir akan harganya yang naik turun. Jadi, kunci bermain saham memang sabar dan nikmati saja perjalanannya, karena biarkan para manajer profesional yang bekerja dan biarkan saham tersebut bekerja, seperti itu ya. Dan untuk tips berikutnya, yakni cari informasi valid dan ikuti RUPS. Maksudnya, investasi saham sangat mengandalkan informasi dalam menentukan strategi. Jadi, gunakan sumber informasi yang valid untuk mengakses segala informasi saham. Teman-teman bisa mengunjungi sumber informasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia yang bisa diakses secara gratis dan cuma-cuma. Di sini nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang didapat itu berupa laporan keuangan, laporan tahunan, corporate action, dan public expose. Kemudian untuk tips yang terakhir yang bisa saya berikan kepada teman-teman ya, itu mulailah meskipun modalnya kecil. Jadi tidak perlu takut hanya jika teman-teman ini punya modal sedikit saja. Itu ya. Sebagai pemula, teman-teman ini bisa memulainya dengan yang modalnya sekecil apapun. Jangan berpikir untung yang banyak atau besar terlebih dahulu untuk modal yang besar pula. Mulailah terlebih dahulu meskipun masih dengan modal yang kecil. Jangan terlalu berambisi untuk langsung memulai investasi saham dengan modal yang besar agar mendapat untung yang lebih besar pula. Itu jangan punya mindset seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian saya juga akan memberikan ini cara lengkap untuk membeli saham ya. Untuk membeli saham, hal pertama yang wajib untuk diketahui oleh teman-teman yaitu tentukan perusahaan sekuritas yang nantinya akan menjadi wadah bagi teman-teman bertransaksi. Sebab perusahaan sekuritas menjadi perantara proses jual beli saham. Di samping itu, sekuritas juga membantu proses pembukuan rekening di BI atau Bursa Efek Indonesia ya. Jadi, pastikan memilih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu, langkah berikutnya dalam membelinya ini akan saya jelaskan ya. Yang pertama ini buka rekening dana nasabah atau RDN ini adalah rekening yang wajib untuk investor miliki yang berfungsi untuk menjadikan transaksi jual beli di pasar modal. Adapun tahapan untuk membuka RDN ini, pertama persiapkan dokumen seperti KTP apabila teman-teman ini asli warga Indonesia ya. Kemudian jika teman-teman ini warga negara asing, teman-teman bisa siapkan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS atau paspor, begitu ya. Kemudian harus menyiapkan juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setelah itu, lengkapi pula berkas dengan fotokopi buku tabungan dan juga materai sebanyak 2 buah. Selanjutnya, pilihlah sekuritas tempat teman-teman membuat rekening. Misalkan pilih bank sekuritas yang sudah mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian, isi seluruh formulir selengkap mungkin ya. Setelah mengisi formulir selengkap mungkin, teman-teman dapat mendapatkan persetujuan dan teman-teman juga bisa menyetorkan deposito awal pada RDN. Nominal dari setoran awal dari setiap bank sekuritas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Setelah itu, pemilihan saham. Setelah memiliki RDN, teman-teman ini selanjutnya bisa memilih. Sebelumnya, teman-teman wajib mengetahui dan memahami kondisi dari perusahaan sekuritas tersebut ya. Pastikan teman-teman sudah mengetahui laporan keuangannya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan track record dari perusahaan tersebut. Terlebih, untuk jenis sekuritas jangka panjang, teman-teman sebagai pengambil keputusan harus benar-benar memikirkannya matang-matang ya. Kemudian, belilah dari perusahaan sekuritas dengan nilai fundamental yang baik, terlebih khususnya untuk pemula.
Lebih rekomen apabila membeli saham dengan jenis blue chip agar lebih aman dan minim resikonya. Kemudian pantau pasar ya. Pantau pasar ini juga perlu karena setelah melalui tahapan pembeli saham, langkah selanjutnya yaitu sering atau teratur untuk memantau kondisi pasar. Namun, teman-teman tidak perlu untuk selalu mengecek portofolio setiap harinya. Cukup pantau saja dari sosial media yang berhubungan dengan pembahasan mengenai harga. Begitu ya. Dengan cara memantau dengan teratur, di saat turun, maka waktu yang tepat yaitu membelinya, dan saat harga naik, maka saat yang tepat untuk menjualnya sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini hal yang perlu dicatat oleh teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itulah penjelasan tentang apa saja yang perlu teman-teman ketahui untuk mengenal saham. Mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, ciri-cirinya, risiko, keuntungan, tips cara melakukannya, dan tips cara membelinya, begitu ya. Di sini apakah teman-teman tertarik nih untuk membeli saham? Jika teman-teman tertarik, teman-teman boleh memahami penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dan informasi yang tadi saya sudah jelaskan bisa teman-teman pertimbangkan untuk mengambil keputusan sebelum akhirnya berinvestasi saham. Jika melihat kondisi dunia saham saat ini memang memiliki potensi yang besar untuk memperoleh keuntungan. Meskipun teman-teman perlu mempertimbangkan risiko dan mengatur strategi agar bisa memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian, begitu teman-teman. Dan tadi itu mungkin cukup singkat atau ya penyampaian materi dari saya tentang saham. Apabila ada kekurangan atau penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah melihat video ini sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.